Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga di sini bersama sahabat saya yang bernama Mas Agus. Ya, Mas Agus ini sahabat saya bisa merasakan energi-energi positif maupun negatif yang ada di sekitar kita. Dan di sini saya ingin tahu di sekitar Punden Putat ini bagaimana energi-energi yang ada di sekitar Punden Putat, yang tepatnya di Kota Cepu, di Desa Ambalun. Mari kita bersama Mas Agus kita ulik energi-energi apa saja yang ada di sekitar Punden Putat ini. Mari Mas, kita ke lokasi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sekarang ini kita sudah berada di lokasi Punden Putat, tepatnya di belakang Punden Putat. Ya, gimana Mas Agus ini? Energi-energi apa saja yang ada di sekitar Punden Putat ini menurut Mas Agus? Sebenarnya Putat ini dulunya ini petilasan. Jadi petilasan seorang raja atau punggawa kerajaan yang melintas di daerah Cepu, tepatnya di Desa Ambalun, dan pas di Punden Putat. Beliau itu dari perjalanan mau ke arah Bojonegoro, yaitu beristirahat dan menanam atau menancapkan satu pohon yang namanya pohon putat. Jadi putat ini sebenarnya itu bukan nama seseorang atau nama apa, tapi nama pohon yang ditanam oleh seseorang kerajaan. Seorang raja Ya, itu ya? seorang raja tadi. Dan yang pasti putat ini tempat peristirahatan atau petilasan. Jadi Punden Putat ini bukan sebuah makam atau apapun itu ya? Tidak, Cuma menurut tempat persinggahan lah Iya. istilahnya gitu ya? di kayak itu. Ya, untuk energi sendiri di sini Iya. ya memang banyak energi sih, tapi energi positifnya yang banyak. Kalau energi negatif sebelah sana ada yang saat ini melihat kita, tapi yang positif ini alhamdulillah nih positif semua. Terus kalau saya dengar-dengar itu dari masyarakat sini itu ya Mas, yang banyak itu di tempat ini Punden Putat ini itu sering dikeramatkan sama orang-orang masyarakat sini. Mungkin orang awam atau gimana itu banyak yang meminta buat kekayaan atau untuk pangkat. Nah itu menurut Mas Agus sendiri gimana? Jadi intinya gini, namanya orang itu kan biasanya datang ke suatu tempat itu kan katanya dan menurut katanya. Jadi menurut saya itu setiap orang itu punya permasalahan atau niat masing-masing, tergantung niatnya. Kalau saya pribadi, kalau ingin pangkat, derajat, harta benda itu enggak kayak kita kerja langsung. Ya. Jadi secara fisik kita kerja, ingin kaya kita kerja menabung. Kalau ingin pangkat ya kita harus belajar dan belajar gitu. Jadi jangan sampai orang itu salah persepsi bahwa punden atau putat ini untuk bisa menjadikan seseorang bisa begini begitu, itu sebenarnya salah. Hanya Allah dan Allah yang wajib kita mintai sesuatu. Jadi energi di sini juga mendukung kalau saya bicara gini. Jadi intinya mereka juga ingin meluruskan bahwa saya itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Saya ini makhluk sama seperti kalian semua. Gitu. Jadi tolong untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di sekitar sini atau dimanapun berada, jangan sampai salah persepsi bahwa minta sesuatu itu selain Allah atau selain
kepercayaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Intinya Tuhan yang Intinya itu ya teman-teman sekalian, ya mungkin ada orang atau teman-teman sekalian yang belum paham tentang ini semua, masih awam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta benda, pangkat, itu kita harus kerja keras sendiri, kerja keras, ikhtiar, terus berdoa, meminta sama Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini itu memang banyak ya energi positif, negatif, tapi alhamdulillahnya banyak yang positif. itu cuma satu tadi yang di sana, tapi enggak apa. Terus kalau putat itu kok di dalamnya itu ada ini, ada gambar atau simbol itu Eyang Semar. Nah, itu gimana itu? Menurut saya namanya Eyang Semar itu kan sesepuh. Mungkin beliau-beliau yang menaruh gambar itu suatu perguruan atau dinamakan suatu padepokan yang mempercayai atau yang berguru pada Eyang Semar. Ya suatu contoh kayak ilmu sejati atau apa yang jelas ilmu kejawen gitu. Jadi kembali lagi saya kembalikan, semua itu tergantung kepribadian masing-masing. Mereka yang mau main ke sini atau berziarah ke sini itu sesuai niat mereka masing-masing. Jadi tidak harus ini dan itu, tidak. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Di Semar itu hanyalah yang Semar itu gambaran sifat atau simbol gitu. Jadi banyak tafsiran-tafsiran mengenai Eyang Semar. Tapi kebanyakan masyarakat yang ingin ziarah ke Punden Putat ini sama juru kuncinya kan disuruh memakai adat Jawa. Kalau tidak salah itu harus memakai blangkon. Nah itu kalau menurut Mas Agus juru kuncinya itu memang benar harus seperti itu. Tata caranya kita berziarah atau bagaimana kita memakai peci atau bagaimana tidak masalah, atau harus memang pakai blangkon. Begini, setiap daerah atau setiap tempat itu pasti mempunyai ciri khas atau adat istiadat masing-masing. Jadi itu kalau menurut saya pribadi itu salah satu adat atau tata cara untuk berziarah di hutan. Iya. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang di luar sana, teman-teman yang ingin berziarah ke Punden Putat, ya harus mengikuti adat istiadat yang ada di sini. Jadi kita tidak meninggalkan tata cara dari para leluhur kita yang dulu. Nah, jadi intinya gini, dimanapun kita berada, istilahnya kita itu tamu, mau tidak mau kita harus menghormati dan patuh pada adat yang kita tempati. Jadi begitu ya sahabat-sahabat sekalian yang ada di luar sana. Ternyata di Punden Putat ini alhamdulillahnya banyak energi positif dan energi negatifnya cuma sedikit itu yang ini. Dan untuk para teman-teman sekalian yang kiranya buat ziarah terus punya niat yang buruk, ya mohon maaf, sekali lagi niat buruk itu pasti akan berujung buruk. Jadi kalau kita ingin ziarah, bersihkan niat kita, itu ya Mas ya, bersihkan niat kita. Jadi istilah Jawa ngunduh wae pakerti, sapa sing nandur bakal ngunduh. Jadi pesen sekilas pesan dari sini tadi kan gitu. Jadi pesan dari makhluk ya, astral, makhluk. Nah, kan sama ciptaan ya, Allah, kita sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah, sama-sama mengabdi dan menjadi ini ya itu untuk pakerti di sini.
sing salah bakal seleh. Jadi gitu teman-teman sekalian, kita harus benar-benar bersihkan hati kalau ingin berziarah ke Punden Putat ini. Jangan sampai kita salah niat, nanti berujung fatal untuk belakangnya. Jadi sekian gitu aja ya teman-teman untuk kita bahasnya energi-energi apa saja yang ada di sekitar Punden Putat ini. Kiranya kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama teman saya Mas Agus juga meminta maaf kalau ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Ya, kita akhiri saja eksplorasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam tuluran.